Kamu nggak dibalik ya? Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau menyembah. Mari tundukkan kepala kita, kita ucap syukur kepada Tuhan. Bapa dalam surga, ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu Tuhan, untuk memuji, mempermuliakan akan nama-Mu,
menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Engkau hadir bersama kami, supaya penyembahan kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan pujian. Bersyukur Bapa, banyak yang Engkau berbuat dalam hidup. Kau kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sangat kita rasakan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan.
kami. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan pujian. Berkumpul di sini, memuji nama Tuhan. Suara
Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Toto yang menyanyikan pujian "Selidiki aku, lihat hatiku". Yesus,
Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami telah boleh mengikuti ibadah live streaming ini. Kami telah boleh menyembah mengagungkan nama-Mu Tuhan bersama umat jemaat-Mu Tuhan dari rumah masing-masing. Dan kami percaya layar kaca tidak akan membatasi Bapak. Terima kasih Bapak. Tiba saatnya untuk kami menerima kebenaran firman. Bersihkan hati kami Bapak, agar firman boleh tumbuh dalam kami. Begitu juga Bapak, berkata-katalah melalui hamba-Mu ini Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, dan kami semua akan duduk diam menerima kebenaran firman. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Tuhan memberkati baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing dalam ibadah live streaming pagi hari ini. Kita percaya bahwa sampai hari ini pengiringan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Karena dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita selalu mengandalkan Tuhan. Yang berarti kita mempercayai Tuhan sepenuhnya, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, kita sebagai orang percaya, apa yang kita pikirkan saat kita berkata, kita selalu sering mengatakan, dalam hidup ini saya hanya mengandalkan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berani berkata kita hanya mengandalkan Tuhan dalam seluruh gerak hidup ini, maka kita juga siap menerima keadaan hidup yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita pikirkan yang menurut kita terbaik belum tentu itu terbaik bagi Tuhan. Tapi yang pasti satu, yang dari Tuhan pasti itu yang terbaik buat kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa demikian? Karena terkadang ada begitu banyak orang percaya yang berkata selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Namun di balik kalimat tadi, mengandalkan Tuhan, mereka menaruh harapan yang besar supaya Tuhan melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka inginkan. Atau dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka selalu mau supaya Tuhan mengikuti keinginan dan hasrat hati mereka. Berarti ini salah dalam memahami pikiran Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bila itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka disinilah kesalahan kita dalam memahami pikiran Tuhan. Sebab segala sesuatu yang kita pikirkan itu baik untuk kita, namun ternyata apa yang Tuhan pikirkan sangat jauh berbeda dari yang kita pikirkan. Kita berpikir, kita mengejar sesuatu. Mungkin kalau ini berhasil, hidup saya akan lebih luar biasa, hidup saya luar biasa dan lain sebagainya. Tapi pikiran Tuhan lain. Karena kalau itu berhasil, akan merusak kehidupan rumah tangganya, akan merusak kehidupan lebih bagus Tuhan tidak akan kasih. Nah inilah yang kita kadang selisih paham dalam memahami pikiran Tuhan. Makanya kita harus memahami pikiran Tuhan, Bapak Ibu Saudara.
Itu yang menyebabkan terkadang Tuhan tidak mengabulkan atau Tuhan tidak menuruti apa yang kita inginkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab Tuhan selalu memikirkan, merencanakan, bahkan merancang segala sesuatu yang terbaik bagi hidup kita. Tuhan merancang sesuatu yang terbaik bagi hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Rancangan Tuhan damai sejahtera. Itu udah pasti, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Di dalam Yesaya 55 ayat 19, Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan di ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dan rancanganmu. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sebagai orang percaya, kalau kita berkata selalu mengendalikan Tuhan dalam hidup kita, itu artinya kita harus bisa menerima apapun keadaan hidup kita saat ini. Walaupun keadaan itu tidak seperti yang kita pikirkan, keadaan hidup itu tidak seperti yang kita bayangkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, atau tidak seperti yang kita inginkan. Tapi itulah yang kita harus terima. Jadi kita harus menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Pikiran kita dengan pikiran Tuhan harus bisa kita selaraskan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak pernah berpikir akan menjadi anak Tuhan. Tapi saya bersyukur karena Tuhan panggil saya untuk menjadi anaknya. Berarti ini biasa sekali Tuhan mengasihi saya dalam hidup saya. Dari situ saya tidak mau melepaskan begitu saja. Saya belajar kepekaan dalam hidup saya, untuk saya bisa menyelaraskan pikiran saya dengan Tuhan. Saya tidak pernah berpikir akan naik ke atas mimbar. Saya tidak berpikir akan jadi aktivis dan lain sebagainya. Tapi Tuhan ingin saya ke arah itu. Karena saya menjaga kepekaan, maka itu saya ikuti. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kita harus menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Bila ternyata yang kita alami dalam hidup ini adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau kita inginkan, maka kita harus sadar bahwa kita perlu menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi dalam hal ini kita harus memiliki pokok pikiran yang benar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus memiliki pokok pikiran yang benar. Dan ada dua pokok pikiran yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Pokok pikiran pertama yang harus kita miliki sebagai orang percaya adalah kita harus tetap berjuang dan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan seluruh masalah-masalah hidup yang kita hadapi. Apapun itu dan bagaimanapun keadaannya, kita harus selesaikan itu. Kita harus lakukan itu. Dan pokok pikiran kedua adalah kita memilih sebagai orang percaya adalah setelah kita berjuang tadi dan setelah kita berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan segala persoalan kita, hidup yang kita hadapi ini, maka apapun hasilnya yang kita capai, kita harus tetap percaya bahwa itulah
yang terbaik bagi hidup kita. Bahkan ketika hasil yang kita capai tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita harus tetap percaya bahwa keadaan itulah yang terbaik bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi yang pertama, kita harus menyelesaikan segala persoalan kita, apapun juga dengan sekuat tenaga kita, dan kita harus selesaikan. Tapi yang kedua, apapun yang sudah kita lakukan itu, hasilnya kembali kita serahkan kepada Tuhan. Sekalipun tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau hal ini terjadi dalam hidup kita, sebagai manusia, terkadang kita merasa kecewa. Akan tetapi pikirkanlah bahwa sesungguhnya hasil akhir dari apa yang kita perjuangkan untuk kehidupan kita itu merupakan berkat kekal yang Tuhan berikan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau anak-anak kita mungkin punya rencana, aku lulus SMA harus bisa masuk di perguruan tinggi ini, aku harus bisa masuk di AKABRI, aku harus bisa masuk di Kapol, dan lain sebagainya. Tapi kalau itu tidak terjadi, kita harus menerima, karena pasti itu yang dari Tuhan, yang terbaik. Kenapa? Sejak kita dalam kandungan, Tuhan sudah mengukirkan segalanya untuk hidup kita. Jadi artinya, lewat persoalan hidup yang kita hadapi, itulah sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan sedang mendewasakan kita untuk memasuki hidup kekal yang Ia sediakan bagi setiap orang percaya yang benar-benar percaya kepadanya, yang benar-benar percaya kepadanya. Ingat apa yang Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi kalau kita berkata bahwa kita mengandalkan Tuhan di dalam seluruh gerak hidup kita, itu artinya kita juga harus percaya sepenuhnya bahwa di dalam segala hal Allah turut bekerja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam segala hal Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kita, sekalipun itu merupakan berbagai penderitaan hidup yang harus kita lewati. Kita harus tetap menerimanya dengan ucapan syukur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Harus tetap kita dengan ucapan syukur dan tetap percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan untuk kita lewati, maka kita harus tetap berpikir bahwa itulah yang terbaik bagi hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Itu yang terbaik bagi hidup kita. Saya sampaikan ini kenapa? Banyak pengalaman saya, banyak kesaksian hidup saya, yang semua karena kita hanya mengandalkan Tuhan, luar biasa dan dahsyat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ayo kita rubah semua mindset kita. Sampai di titik ini, terkadang banyak orang percaya yang tidak mau menerima keadaan hidup seperti ini. Jangan, kita harus tetap bersyukur. Mungkin ada yang dari awal sudah masuk sekolah Alkitab dengan satu gambaran bayangan bahwa suatu saat kelak aku akan jadi pendeta besar, dengan gereja yang besar, dengan jemaat yang puluhan ribu. Setelah sekolah Alkitab, setelah selesai, ternyata bukan itu. Jangan kecewa. Kenapa? Tuhan sudah atur semuanya, dan yang pasti Tuhan akan sertai kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi sampai di titik ini terkadang banyak orang percaya yang tidak
menerima keadaan hidup seperti ini. Kenapa demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena seringkali kita tidak bisa mengerti pikiran Tuhan dengan benar. Itulah kenapa firman Tuhan selalu mengingatkan kita untuk mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah menaruh rasa curiga terhadap Allah Bapa di surga, apapun dan bagaimanapun keadaan hidup kita. Ini kunci, Bapak Ibu Saudara. Lihat apa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Selama ia menjalankan misi Bapanya di surga, ia harus menerima keadaan di mana Allah Bapa di surga mengizinkan itu terjadi, sekalipun ia harus mati. Tergantung dia mati, tergantung di atas kayu salib. Bahkan sebelum ia mati, rasanya seperti Bapanya meninggalkan dia. Dan saat itu di atas kayu salib, ia berkata seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Markus 15:34, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Yesus sendiri yang turun dari surga, dia pun harus ikut menderita karena mengikut apa yang Allah Bapa mau. Di dalam Markus 15 ayat 34, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi Yesus tidak meminta supaya Bapa di surga melepaskannya dari penderitaannya yang harus dia tanggung. Tuhan tidak meminta untuk dibebaskan dari penderitaan yang dia alami, dengan satu tujuan, supaya kita boleh menerima keselamatannya di dalam Dia, Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan Yesus tunjukkan ialah ia tetap setia melakukan seluruh kehendak Bapanya di surga sampai di ujung nafas yang terakhir. Jadi ini yang akan kita peringati dalam beberapa hari ke depan, yaitu tepatnya Jumat Agung atau Jumat Paskah. Itulah kenapa sebagai orang percaya, kalau kita benar-benar percaya kepada Allah Bapa dan berkata mengandalkan Allah di dalam segala sesuatu, maka kita harus berani berkata, jadilah kehendak-Mu ya Bapa di dalam hidupku. Yang tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya, bukan saja untuk hidup hari ini, tetapi lebih dari itu, untuk hidup kita di dalam kekekalan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan pagi hari ini. Kiranya kebenaran ini memberikan kekuatan baru bagi kita semua untuk menghadapi masalah hidup selama kita masih hidup di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kami serahkan kepada Pastor Dewi untuk doa. Kembali kita bersyukur, Bapak Ibu, kita dikuatkan pada hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah saat ini kita bersama-sama beberapa hari ke depan, kita akan memperingati, mengingat-ingat kembali kematian Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita persiapkan hati dan kehidupanmu di dalam memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Kita bersama-sama mau berkomitmen di hadapan Tuhan
Ada satu perubahan dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mau lagi menjadi biasa, tetapi Tuhan memakai setiap umat-umat Tuhan menjadi luar biasa oleh karena Tuhan, bukan karena kita, tetapi karena Tuhan Yesus. Karena apa? Karena salib Kristuslah kita ada sampai dengan hari ini. Kenapa Yesus harus mati? Mari kita renungkan sejenak. Mengapa? Mengapa Yesus harus mati? Untuk Anda, untuk saya. Mengapa Yesus harus mati untuk Anda dan untuk saya? Yesus mati karena dosa-dosa kita. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. 5 hari ke depan kita akan bersama-sama memperingati. Itu sebabnya di dalam Prapaskah ini saya ingin mengajak setiap kita, mari renungkan karya Tuhan, renungkan kembali kematian Tuhan bagi kita. Terima kasih firman-Mu Tuhan saat ini. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau yang berikan hidup yang baru darah-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Mari renungkan. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Oh, Engkaulah sumber. Hanya Yesuslah sumber pengharapan bagi kita semua. Amin. Sanggup menyembuh, kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan setiap kita. Pun jiwa kami berserah Tuhan kepadamu, Yesus. Dialah segala-galanya bagi kehidupan kita. Bersama-sama kita katakan, karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu, karena salib-Mu, Tuhan kami bersyukur. Hanya karena salib Kristuslah kami ada yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari angkat hatimu, renungkan kembali bersama-sama, katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Yesuslah yang ada dalam hidup setiap kita. Kau berikan hidup yang baru, pengharapan yang baru di dalam kasih Tuhan. Darah-Mu menyucikan, sungguh darah-Mu menyucikan dan memulihkan hati kami Tuhan. Segalanya Engkaulah sumber. Katakan Yesus, Dia adalah sumber segala pengharapan. Dia adalah sumber sukacita kita. Yesus adalah sumber kesembuhan. Yesus adalah sumber segala-galanya. Haleluya. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segala. Mari katakan bersama-sama, Yesus. Haleluya Tuhan, amin. Karena salib-Mu,
Yang percaya katakan karena salibmu Tuhan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu Tuhan ku berdaulat. Engkau yang berkuasa, dialah Allah yang berkuasa, dialah Yesus Kristus namanya. Kekasih Kristus, ada berapa banyak di antara saudara saat ini yang percaya akan nama Tuhan yang ajaib, yang percaya akan kuasa mujizatnya? Saudara bersama-sama dengan saya, mari boleh angkat hatimu dan angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat setiap saudara. Bapa dalam surga, setiap kami yang mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, kami percaya ada kuasa yang nyata bagi hidup kami, kuasa mujizat, karya pertolongan Tuhan, perlindungan di dalam nama Yesus. Terimalah saudara, terimalah, terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yang percaya terus sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Yang sembuh, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam persoalan hidup Tuhan berikan jalan keluar, pertolongan. Mari terima, terima. Aku percaya Tuhan, setiap umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, yang mengikuti streaming ini Tuhan, mereka terima kuasa, kuasa daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Karena salibmu aku hidup, karena salibmu aku menang. Engkau yang berkuasa, sangku untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku Tuhan, kami percaya karena salibmu kami hidup Tuhan. Mujizat-Mu Tuhan, karena salibmu. Dari jemaat Tuhan katakan, yang ada di rumah katakan, katakan saudara dengan iman katakan, mujizat Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, salibmu kami ada Tuhan, karena salib Kristus kami dimenangkan, dan karena salib Kristus kami disembuhkan Tuhan, karena salib Kristus kami dibebaskan Tuhan, dan mujizat-Mu bagi setiap kami terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap engkau yang ada di rumah, jangan kau ragu, jangan ragu. Terimalah kuasa pemulihan, kesembuhan. Dan setiap kita yang ada di tempat ini, angkat hati
hatimu. Percayalah, percayalah. Di dalam Yesus ada pertolongan. Salib Kristus membebaskan setiap kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu aku menang. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, amin, ku hidup, amin. Karena salibmu, haleluya, ku menang. Dari saudara, naikkan pujian ini di dalam hati dan jiwamu. Percayalah, Allah yang berkuasa sanggup, amin, untuk melakukan mujizat. Mari ibu bapak yang ada di rumah dan yang ada di sini bersama-sama. Hidupku, haleluya, bersuarakan bersama-sama, katakan. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu sungguh karena salibmu Bapa, Engkau yang berkuasa, Engkau Tuhan, Engkau sanggup Bapa untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena sungguh karena salibmu Tuhan kami ada, kami hidup karena salibmu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang berkuasa, untuk melakukan mujizatmu. Di Karena salib Kristuslah kami ada Tuhan. Dan karena salibmu kami dimenangkan. Terima kasih untuk karya penyalibanmu Tuhan di kayu salib, yang sesaat ke depan kami akan peringati sebagai hari Paskah, hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya Tuhan, sadarkan, ingatkan kami betapa Tuhan sudah berkorban untuk hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you, oh Jesus. Terima kasih, oh Tuhan. Angkatlah syukurmu bagi dia. Amin. Terima kasih. Ku bersyukur karenamu. Karena Yesus. Janganlah kau lelah dan letih, tetapi bangkitlah semangatmu. Bangunlah rohani, bangunlah imanmu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yesus ada bersama dengan kita dalam setiap langkah hidup kita. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kiranya berkat Tuhan pun turun atas umat-umat Tuhan, atas jemaatmu yang ada di rumah saat ini,
yang mengikuti live ini Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, oma, anak muda, siapapun Anda, mari bersama-sama kita percaya akan kekuasaan dan kedahsyatan nama Tuhan bagi hidupmu, bagi hidupku, bagi hidup kita semua. Bapa, dalam nama Yesus, berkatilah umat-Mu yang saat ini mengikuti streaming ini di rumah masing-masing. Kuasa-Mu Tuhan mengalir atas rumah-rumah umat-umat Tuhan. Kuasa kesembuhan mengalir atas setiap umat-Mu. Kuasa pemulihan terjadi bagi setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian halnya kami yang ada di tempat ini. Kami percaya kuasa ilahi turun atas kami. Saudara yang percaya, aminkanlah. Divine, ilahi, Jesus Christ turun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada satu perubahan terjadi bagi hidup kita dan juga rumah tangga kita. Terlebih perubahan terjadi bagi bangsa kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama kami Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Engkau juga memberkati hamba-Mu Senior Pastor Toto Dirgantoro yang Tuhan anugerahkan kepercayaan untuk melayani di dalam sharing firman Tuhan. Engkau memberkati kehidupannya. Bahkan saat ini Tuhan ada satu pergumulan kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Kuasa mujizat-Mu sebagaimana salib Kristus. Kuasa salib Kristus memberikan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapakan nama syekir reteke darah Yesus berkuasa. Terima kasih Kau memberkati hamba-Mu. Demikian setiap kami yang ada di tempat ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, mari Tuhan Engkau selidiki setiap hati kami. Engkau tahu isi hati kami. Berkat Tuhan mengalir buat setiap kami yang ada di tempat ini. Bahkan para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan melimpahkan kasih dan berkat atas hidupmu semua. Di dalam nama Yesus, para tim Praise and Worship semua, dalam semua yang mengambil bagian multimedia, semua Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala dan syukur dan hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Bapa, saatnya kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Haleluya. Mari seluruh anak bangsa, seluruh masyarakat Indonesia, anak-anak Tuhan, kita mau berdoa bagi Indonesia, tanah air kita. Mari suarakan pujian ini menjadi doa kita. Kami umat-Mu datang kepadamu, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Sang Tuhan yang kami mohon padamu bagi bangsa Indonesia. Mari sama-sama katakan bersama. Kami datang kepadamu, dari sujud di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, satu
bagi bangsa kami Tuhan. Janji-Mu Tuhan pasti ditenapi. Haleluya. Kami percaya Indonesia berkemenangan. Indonesia berkemenangan. Haleluya. Janji-Mu Tuhan pasti ditenapi. Haleluya. Janji-Mu Tuhan di bangsa kami. Janji-Mu Tuhan pasti pemulihan, pertobatan pasti terjadi. Indonesia dipulihkan. Doa kami ya Abah, doa kami ya Tuhan, Indonesia dipulihkan. Indonesia kembali bangkit Tuhan, karena Yesus Tuhan kami berdiri atas Indonesia. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, kasih karunia Tuhan turun atas bangsa kami. Damai dan sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Penyertaan Tuhan terus mengalir bagi bangsa kami, juga bagi para pemimpin bangsa Indonesia. Diberkatilah Engkau para pemimpin, hikmat Tuhan ada padamu. Berkaryalah untuk bangsa. Tuhan ada menjadi pembela-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Buat setiap teman, saudara, siapapun mereka yang saat ini Tuhan masih mengalami sakit, kami percaya Tuhan Allah kesembuhan kami, Kau sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa bagi seluruh umat Tuhan, bagi seluruh masyarakat Indonesia akan menerima damai, menerima cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kami ada hari ini karena kasih dan anugerah Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, pengampunan menjadi bagian kami. Kiranya Yesus, Allah yang penuh dengan berikan pengampunan bagi kami dari setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Tuhan yang dipermuliakan, Engkau diagungkan dan ditinggikan, karena memang Tuhan Yesus layak menerima segala puja dan puji, segala hormat, segala pengagungan. Dialah Juru Selamat dunia, Dialah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Juru Selamat hidup kekal selama, dan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa yang di surga, segala hamba-Mu datanglah kerajaan-Mu dan kehendakmu di bumi seperti di surga. Segala hari pada hari ini makanan kami hari ini, dalam benak kami yang salah kami mengampuni salah pada kami. Dalam mengancam cobaan berkuasa dalam benar jangan salah di kerajaan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Permata hati Kristus yang diberkati Tuhan, baik engkau rumah saat ini dan yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah sedang kita berdiri. Kekasih Kristus, permata hati Tuhan, percaya dan yakinlah akan setiap berkat Tuhan atas hidupmu, atas hidupku. Dan saat ini terimalah berkat dari Tuhan Yesus bagi kita semua.
Dia Tuhan yang sudah menyertai dan memberikan setiap damai dan sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat cinta kasih dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus yang oleh persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa akan memberkati kehidupanmu, memberkati kehidupan kita semua, dan menolong setiap kita, dan kita hidup senantiasa untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua, dan sampai selama-lamanya. Amin.